Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Tak bisa dipungkiri pembangunan infrastruktur di tanah air kini berkembang sangat pesat khususnya dalam bidang transportasi. Salah satu kemajuan transportasi yang terlihat nyata adalah dengan hadirnya sarana transportasi massal, yaitu LRT atau Light Rail Transit and MRT atau Mass Rapid Transit. Untuk penduduk area Jakarta dan sekitarnya, sudah bisa menjajal LRT Jabodebek sejak 23 Agustus 2023 lalu. Sementara MRT telah resmi dioperasikan lebih dulu yaitu pada tahun 2019. Di Setcap Jelajah kali ini, Nadira dan Handara dari Sekretariat Kabinet akan mengajak kawan kabinet untuk mengenal lebih dekat LRT dan MRT yang beroperasi di seputaran kota Jakarta. Halo kawan kabinet! Yeay, aku seneng banget Mira karena akhirnya LRT Jabodebek udah resmi dioperasiin. Jadi aku sebagai warga Bekasi yang aktivitasnya di Jakarta bisa lebih cepat nyampe tujuan dan pastinya tetap nyaman. Aku masih ragu ya kalau naik kendaraan umum, dari segi kenyamanan apalagi. Lagian kalau pakai kendaraan pribadi ya dari segi waktu juga nggak terlalu jauh beda. Kereta api juga kan sering terlambat. Tapi keraguan kamu itu semua bakal terjawab, Pra, dengan adanya LRT dan juga kakaknya MRT yang udah duluan diresmiin. Lagian kan keberangkatan itu udah terjadwal semua, Ra. Jadi kamu tinggal sesuaiin aja sama waktu kamu berangkat. Gimana kalau sekarang aku tantang kamu? Jadi sekarang kita sama-sama ke daerah Duku Atas di Jakarta Pusat dari stasiun Jatimulya Bekasi ini. Nanti bedanya kamu naik mobil dan aku bakal naik LRT. Kita lihat deh siapa yang bakal cepet sampai duluan. Oke, deal. Kalau gitu sampai ketemu di stasiun Duku Atas ya. Oke. Duluan ya. LRT Jabodebek melayani masyarakat di 18 stasiun dengan jarak waktu kedatangan antar kereta 17 menit. Sementara untuk jalurnya terdapat 2 jalur, yaitu Jakarta Cibubur dan sebaliknya, serta Jakarta Bekasi dan sebaliknya. Stasiun Jatimulya merupakan stasiun pertama untuk jalur LRT Bekasi Jakarta. Untuk sampai ke Duku Atas, saya harus melewati 12 stasiun. Untuk sampai ke Duku Atas dari stasiun Jatimulya Bekasi, saya harus menempuh jarak kurang lebih 27 km. Jalanan cukup lancar nih, jadi saya yakin bisa ngalahin Nadira untuk sampai duluan ke Duku Atas. Sekarang saya memasuki tol Bekasi Barat menuju tol dalam kota. Sepertinya lalu lintas mulai tersendat nih. Saya menemukan kemacetan di beberapa titik. Duh, saya mulai bosan dan capek di tengah kemacetan Jakarta. Nadira kira-kira udah sampai mana ya? A few minutes later. Kemana aja? Udah hampir sejam nih aku nungguin kamu. Oke, kamu menang deh. Tapi kan sebenarnya tadi aku pakai mobil, macet pula di jalan. Tapi aku yakin kalau aku pakai motor aku bisa lebih cepat dari kamu. Sekarang deh kita buktiin kalau gitu. Jadi aku bakal nyambung pakai MRT. Kan di Duku Atas ini nyambungin antara LRT sama MRT. Nah, nanti kamu naik motor, kita meeting point selanjutnya di kantor ASEAN. Gimana? Boleh, sekarang aku. Oke, kita cocokin jam dulu ya. Sekarang kita cocokin jam dulu ya. Sekarang jam 9.45. Oke. Siap? Oke. Oke, let's go. Oke. Bang, ke ASEAN ya? Oke, siap. Kita buru-buru nih, Bang. Oke, gas. Oke, sekarang saya di stasiun Setiabudi Astra. Untuk sampai ke stasiun ASEAN, saya harus melewati 5 stasiun. Stasiun ASEAN ini adalah jalur tengah antara stasiun awal Bundaran HI sampai ke stasiun Lebak Bulus. Pada awal kehadiran MRT di Indonesia, selain menjadi sarana transportasi publik, banyak orang berwisata naik MRT dan ikut berbangga akan kehadirannya dengan selfie atau swafoto. Tak ayal, selain karena kenyamanan di dalam MRT, desain stasiun MRT juga terbilang cukup modern.
Kehadiran MRT juga LRT sebagai moda transportasi massal niscaya dapat turut mengurangi kemacetan dan membantu meredam polusi udara. Sekarang saya akan coba naik ojek motor untuk memenangkan kompetisi dengan Nadira. Jarak yang harus saya tempuh dari Duku Atas ke kantor ASEAN kurang lebih 7 km. Jalurnya cuma lurus-lurus doang. Ya cincai lah ya. Aduh, polusi udara dan debu sudah pasti keluar masuk sistem pernafasan saya. Ditambah terik matahari siang ini melengkapi perjuangan saya menuju kantor ASEAN. Tidak hanya berdampak pada kesehatan paru-paru, polusi udara juga disinyalir dapat berpengaruh buruk pada kesehatan kulit. Ditambah saya lupa pakai masker dan jaket di tadi. Padahal penggunaan masker dan jaket ketika berkendara dengan motor sangat dianjurkan untuk mencegah gangguan kesehatan dan bahaya paparan sinar matahari langsung. Bareng sih bareng, tapi waduh jalanan macet parah, polusi lagi, aduh udah aku capek banget ya. Pusing banget sih kamu, Ra. Nih, lihat dong, aku masih tetap fresh meskipun naik transportasi massal. Dan AC-nya MRT kan nyaman, terus nggak desek-desekan. Terus abis itu aku sebagai cewek juga ngerasa aman banget. Jadi kamu masih ragu naik transportasi massal? Oke deh, ya kamu benar. Lain kali aku bakal naik transportasi umum deh. Nah gitu dong, lagian kamu sih nggak dengerin apa kata Pak Menhub waktu itu di Podcaps alias Podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet episode Pak Budi Karya Sumadi. Beliau tuh pernah jelasin tentang MRT dan LRT ini, Ra. Oh ada ya? Iya. Nih, biar ngingetin kamu juga, kita lihat dulu cuplikannya ya. MRT sekarang udah selesai dari Lebak Bulus sampai ke HI. Kita lagi bangun dari HI sampai ke stasiun kota, lalu akan diteruskan sampai Ancol. Dan ini simultan dilakukan. Oleh karenanya saya ke Jepang, Korea, terutama untuk angkutan publik. Selain MRT kita punya LRT. Iya. Ada di Palembang dan ada di Jakarta. Dan ini terus kita lakukan. Nah, itu dia tadi cuplikannya. Udah tercerahkan dong sekarang. Oke deh Nat, ya mulai hari ini aku bakal pakai transportasi umum deh. Yes, nah tapi ngomong-ngomong kita kan di depan kantor ASEAN nih. Kamu ingat gak sih kalau tahun ini Jakarta menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-43 yang penyelenggarannya tuh sukses dan keren banget. Dan temanya itu ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Kamu tahu nggak maknanya apa? Ya tahu dong, jadi Indonesia itu ingin menjadikan ASEAN itu penting dan relevan, sekaligus menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, ya dia juga tentunya. Nah, sekarang kamu udah tahu dong kalau sektor transportasi itu adalah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ya iya deh, yang paling transportasi massal. Pokoknya sarang Neo buat LRT dan MRT karena udah bikin mobilisasi aku jadi lebih gampang. Anyway, karena kamu kelihatan udah capek banget nih, macet-macetan naik mobil, terus kena polusi lagi naik motor, mending sekarang kita cari makan aja yuk. Boleh. Saudaranya Admi Nadira, Adalah Pratama. Setcap Jelajah Jakarta. Yuk, sana Ira. Yuk. Senang banget, jadi akses kemana-mana mudah. Biasanya kan naik KRL penuh ya, jadi kalau ini nggak begitu penuh, jadi senang aja naik LRT. Karena enak aja Mbak, naik MRT bisa satu-satu gitu. Rutenya juga kebetulan yang saya laluin tiap hari kalau mau ke kantor, jadi lebih gampang aja gitu. Fasilitasnya nyaman, adem juga. Kalau kenyamanannya cukup gitu kan, karena ada tempat duduk prioritas. Buat yang tua-tua jadi enak gitu, longgar. Ya enak aja, nyaman, jadi sayanya nggak ribet gitu. Kemana-mana jadi